kita datang di tempat ini dari hati kita datang mau menghadap Tuhan. Kita datang membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lahir di hati kita, memperbarui hati kita. Kita mau tinggalkan tahun ini di mana Tuhan tetap ada di hati kita. Amin. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita bersyukur hari ini masih kita bisa bertemu satu sama lainnya. Kita masih berkumpul, kita masih bisa bersama-sama beribadah. Tapi ingat saudara, kembali lagi suatu ketika mungkin kita tidak akan bisa saling menolong, tetapi hanya Tuhan Yesus penolong kita yang sejati. Amin. Sekarang semua kita bangkit berdiri. Kita berdiri untuk menghormati Allah kita, Allah yang lahir, mati, bangkit untuk kita. Dan Dia sedang menunggu kedatangan kita, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Ikuti Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Bukan rutinitas kami merayakan tanggal 25 Desember, tetapi ajar kami semakin menghormati Tuhan. Kami semakin menghargai kepribadian Tuhan. Kami menghargai pengorbanan Tuhan. Tuhan lahir, Tuhan merencanakan yang luar biasa. Tuhan rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Tuhan rela meninggalkan segalanya untuk kami supaya kami kembali ke jalan yang benar. Itulah yang harus selalu kami ingat. Itulah yang harus selalu kami tanamkan di hati kami. Kami harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Kami harus hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau firman Tuhan itu hidup dalam hidup kami. Jangan biarkan firman itu keluar dengan sia-sia, tetapi masuk dalam roh kami, dan itu akan kembali kepada Bapa di sorga. Hari ini Tuhan, kami datang untuk Tuhan. Ini hidup kami yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan bayar, Tuhan tebus dengan secuma-cuma. Ajar kami menghormati itu Tuhan, menghargai karya kebesaran kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ajar kami Tuhan, hari ini kami mau lahir baru di dalam Tuhan. Hari ini kami mau semakin diperbaharui oleh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, jamah kami, berkati kami. Hari ini kami siap memuji dan menyembah. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua kita tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara yang saya katakan. Ada satu pujian. Mari kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hati Tuhan. Haleluya. Dekat di hati
bukan karena kata siapapun, tapi karena kita tahu Tuhan sangat berharga di hati kita. Amin. Kalau terima Tuhan kita lahir di hati kita. Haleluya.
ketiga sama-sama kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sorak-sorak dia dong, Bapak kita. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa pakai lewat orang-orang yang sudah menjawab doa kita, lewat bapak kita, lewat mama kita, lewat ayah kita, lewat ibu kita, lewat saudara kita yang selama ini, kalaupun kita ada berdiri sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memakai mereka untuk memberkati dan menopang hidup kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau datang dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa seruku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita puji dan nyanyi, haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Mari semakin dekat kepada Tuhan kita, haleluya, haleluya. Setiap kataku, kau pun menunggu.
sorga, Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kebesaran, segala keagungan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memulihkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhanlah kekuatan, perlindungan dan mazmur kami. Kami rindu, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan, sebab Engkau datang melawat kami di dunia ini. Terpujilah, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan perintahkan selalu bala tentara malaikat sorgawi-Mu Tuhan, yang selalu berkemah, berkeliling bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita. Hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah pada hari ini. Bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, ketika di Perjanjian Lama, saudara membaca kitab Kejadian pasal 1, di situ kita melihat, membaca bahwa di Kejadian pasal 1 itu Allah membuat manusia itu dari debu dan tanah, lantas memberikan nafas sehingga manusia dibentuk untuk serupa, untuk segambar seperti Tuhan. Ya, ini sudah pernah saya khotbahkan bahwa manusia pada mulanya diciptakan Allah untuk menjadi serupa dengan Allah. Itu di Kejadian, itu ketika Allah menciptakan Adam. Allah yang manusia yang diciptakan Allah ini jatuh dalam dosa dan rusak. Ya, hancur, dirusak oleh iblis, tidak lagi mengalami keserupaan dengan Tuhan. Masuklah kita ke Perjanjian Baru ketika manusia sudah berdosa. Allah bilang, aku tidak akan menghukum manusia seperti pada zaman Nuh. Di Perjanjian Baru, Allah yang dari sorga, Allah yang mulia, Allah yang sempurna dan maha kuasa itu, Dia turun untuk menjadi manusia. Itu bedanya. Jadi kalau saudara melihat kasih Tuhan itu, kalau saudara menilai seseorang mengasihi saya atau mengasihi kita, apakah dia rela turun untuk menjadi seperti manusia, untuk menjadi seperti orang yang ditolongnya. Nah, saudara, ketika kita merayakan Natal hari inilah kita melihat kasih Tuhan, bahwa Allah mengubah hidupnya, mengubah bentuknya, bahwa Allah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dari segala kemuliaannya, dari segala keagungannya, untuk menjadi seperti manusia. Dan manusia itu adalah manusia yang sudah rusak, yang sudah berdosa. Itu Natal. Amin. Nah, itu bedanya. Jadi siapa yang tidak bersyukur hari ini? Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa Tuhan mencari saya? Ya, kenapa Tuhan berubah menjadi seperti manusia? Inilah kasih Tuhan. Ketika Dia, Bapa yang di sorga, menunjukkan kasih-Nya lewat anaknya yang diutusnya. Dari sorga, jarak yang tidak bisa ditempuh oleh manusia, ditempuh oleh Tuhan.
Ya, saudara, tentu ada sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan mau mencari saya? Nah begini, saya akan bedakan. Ya, ketika manusia berdosa, manusia melanggar, manusia memberontak, manusia melawan Tuhan dan jatuh dalam dosa, dan manusia yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan tidak menyebut kita murtad. Tapi Tuhan menyebut apa? Yang selalu kita baca Lukas pasal 15. Jadi Tuhan tidak menyebut kita murtad, saudara. Tuhan menyebut kita anak yang terhilang. Yang dibutuhkan oleh orang yang terhilang adalah diapain? Bicara. Jadi di mata Tuhan, ketika kita berdosa, Tuhan turun dari sorga mencari kita karena kita semua ini orang terhilang. Jadi Kristen tidak mengenal kata murtad. Amin. Baiknya Tuhan itu. Nah, saya bedakan. Ada ciptaan Tuhan yang lain? Ada. Apa itu? Malaikat. Malaikat ciptaan Tuhan? Ya. Nah, ketika malaikat itu berdosa, ketika malaikat itu melanggar, memberontak kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak cari? Pilih kasih. Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih lebih banyak dari hadiah AC. Saya hadiahkan AC sekalian. Ada? Ya, ketika malaikat melanggar atau berdosa, dia jadi iblis. Nah, manusia berdosa, melanggar Tuhan, dia disebut Tuhan terhilang. Harus kucari. Tapi ketika malaikat berdosa dan melanggar, dia jadi. Nah, siapa yang pernah marah-marah bilang setan kau? Bertobat. Karena setan tidak dicari Tuhan, setan tidak ditebus Tuhan. Semua kita ini tidak ada yang jadi iblis ketika berdosa, karena Yesus masih mau mati untuk kita. Amin. Bilang sama sebelahnya, kau bukan iblis, kau anak Tuhan yang hilang. Hari ini kembali lagi. Amin. Hari ini kembali, besok balik lagi, besok balik lagi. Ya. Jadi kadang-kadang manusia yang menyebut dirinya setan, manusia yang menyebut dirinya jangan mau, iblis gak dapat kesempatan. Nah sekarang kan kenapa Tuhan gak tebus? Kenapa Tuhan gak sayang malaikat? Malaikat kan kita ciptaan Tuhan. Nah, lihat, ketika manusia berdosa, manusia terhilang dari Tuhan. Dia jauh tersesat, sehingga Tuhan jauh-jauh dari surga turun cari orang berdosa. Saudara, pernah gak saudara baca di kitab Ayub bahwa iblis menemui Tuhan? Pernah gak? Yang baca Alkitab. Nah, ketika iblis berdosa, dia nggak jauh, dia nggak lari dari Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia mau menyaingi Tuhan. Aku mau menyaingi engkau, aku mau melawan engkau. Nah, gitu. Saudara, dan dia merasa lebih kuat, dia merasa lebih hebat, dia merasa mampu. Nah, saudara, sifat begini ini ada. Nah, hati-hati. Dulu waktu kita berdosa, mungkin waktu kecil anak-anak kita curi mangga, ya kita lari semuanya. Habis kami dulu waktu curi rambutan di sana, di kebun itu pagi, habis mencuri, kami. Wah, karena habis mencuri, ya. Ketemu dengan orang yang punya kebun pun lari, walaupun dia tidak tahu, iya kan? Ingat nggak masa-masa kayak gitu? Ya. Cuma yang nggak kabur itu yang mencuri hati. Mencuri hatiku. Ya. Nah, saudara, lari kita.
Saudara lihat siapa orang Batak yang menyodomi dan membunuh di Inggris itu di London? Saya lupa marganya. Mungkin ada yang semarga dengan dia. Ya, itu kan bukan orang bodoh, orang pintar. Makanya sampai dia ke Inggris. Ya. Kalau nggak sepintar dia, paling nyampainya di Audi, di Ciganjur. Ya, saya lupa namanya. Apa itu cerita? Berapa orang yang dibunuhnya? 23 atau 24? Banyak kan? Nah, habis membunuh dia lari nggak? Dia tampil seperti orang jago, dia tampil seperti orang baik, dia tampil seperti orang yang menolong, dapat mangsa lagi, bunuh lagi. Dia nggak kabur, dia nggak lari. Nah ini bibit-bibit kayak gini nih yang iblis suka. Sama iblis ketika melawan Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan. Ya, dan dia merasa dia bisa melawan Tuhan. Nah itu. Akhirnya si layak kita ini membunuh sampai 20 orang lebih. Kalau nggak ketangkap mungkin lanjut terus. Nah hati-hati saudara. Yang mau saya katakan begini, jangan engkau hanya membawa, aduh udah kepala basah, lanjut terus dosanya. Udah sekali datang ke gereja, lanjut terus. Udah sekali terang, lanjut terus. Nah ini bahaya. Tapi untuk orang seperti ini pun, selagi dia masih disebut manusia, Tuhan masih mencari dia. Amin. Ya. Nah, betapa besar pengorbanan Tuhan hanya untuk mencari kita. Cari satu ketemu, yang satu lepas. Cari yang ini, yang satu lagi. Wah, repot. Tapi begitulah kasih Tuhan sama kita. Amin. Dicari ular, ketangkap, Pak Otang yang lepas. Cari Pak Otang dapat, Pak Slito yang kabur. Udah kalau kayak gini kan diambil aja. Terus gitu jadinya kan. Tapi itulah kasih Tuhan. Ada yang mau seperti Tuhan, nggak mau capek. Jadi saudara, Yesus sebagai bukti kasih Tuhan, dia datang mencari kita. Amin. Nah, yang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga tanpa malaikat. Kalau gembala-gembala tahu Yesus datang dari sorga ke dunia, ada malaikat yang ngasih tahu. Iya kan? Datanglah malaikat-malaikat menemui gembala, sudah lahir di kota Daud seorang raja. Oke, malaikat tahu karena berita dari gembala-gembala tahu karena berita dari malaikat. Maria juga begitu. Maria tahu bahwa yang dikandungnya ini adalah benih Roh Kudus yang disebut Yesus, anak Allah yang kudus. Itu juga dari malaikat. Ada yang tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan Raja yang turun dari surga tanpa malaikat kasih tahu. Siapa? Ada yang tahu? Masa saya tanya sendiri, jawab sendiri? Orang Majus. Orang Majus tahu Yesus lahir bukan dari malaikat seperti Maria. Bukan dari malaikat seperti gembala. Dia tahu dari bintang. Siapa pernah melihat bintang? Ya. Mungkin waktu merayu kau bintang di hatiku. Wah. Terus sudah mabuk kau bintang di kepala. Siapa yang sudah pernah berbintang-bintang kepalanya? Nah, siapa orang Majus? Tanpa malaikat, tanpa kitab, dia tahu seorang raja sudah lahir bagi dunia ini. Bintang itu tidak satu. Bintang itu banyak,
akeh tenan. Tapi kenapa dia tahu? Ibu-ibu aja pilih baju kemarin mau Natal, ini cantik, ini warnanya bagus, ini model baru, akhirnya pusing. Uang nggak bisa banyak, uang hanya cukup beli satu. Suami udah kode, akhirnya ya udah nggak ada. Milih baju aja susah, ya. Siapa kemarin yang milih baju, akhirnya nggak jadi pun. Tom bapak nggak jadi. Itu karena nggak memilih, tapi nggak dapat kartu. Nggak ada yang mendaftar. Iya. Saudara lihat bintang di langit, pernah lihat bintang di langit? Ya. Bisa menilai dari sekian banyak, itu dia bintang. Ini hebatnya orang Majus. Saudara, nah siapa orang Majus nih? Orang-orang bijak, orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang membuat dia mengenal Tuhan. Nah saya rindu gereja mencetak orang-orang yang punya pengetahuan, bukan untuk melawan Tuhan, tapi untuk mengenal Tuhan. Anak-anak, kalau kalian semakin cerdas, kalian semakin pintar, semakin mengenal Tuhan, bukan semakin pintar membodoh mengakali Tuhan. Kalian semakin banyak kerja, semakin jadi orang penting, bukan berarti kalian semakin sibuk dan lupa sama Tuhan. Orang Majus ini bukan orang yang kurang kerjaan. Ini orang yang kelebihan pengetahuan. Ini orang yang kelebihan hikmat. Dan kelebihannya ini dipakainya untuk mengenal Tuhan tanpa Alkitab, tanpa malaikat, tanpa nabi. Dia bisa. Karena Tuhan ini yang punya alam semesta. Seperti lagu tadi. Oh, bukan lagu tadi ya. Bahwa alam ini sedang menceritakan siapa pencipta dan pemiliknya. Amin. Itu kan harus memiliki kecerdasan rata-rata. Kita aja ada yang sudah dikhotbah dengan Alkitab tiap minggu, pakai malaikat, pakai nabi, pakai pendeta, pakai gembala, itu pernah bertobat dan tidak mengenal Tuhan. Sedangkan orang Majus tidak pakai pendeta, tidak pakai nabi, tidak pakai gembala, tidak pakai kitab, tidak pakai malaikat, dia bisa tahu itu Tuhan. Haruskah aku mencari Tuhan? Haruskah aku menemui Tuhan? Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh orang Majus harus mencari Tuhan? Siapa yang menyuruh orang Majus harus menyembah Tuhan? Gak kayak kita disuruh-suruh. Ini baru orang cerdas gitu. Amin. Yang keras dong. Amin. Ini semakin cerdas, semakin pintar, semakin susah disuruh menemui Tuhan. Ke gereja dapat apa sih? Ketemu Tuhan gak dapat apa-apa, pengen luaran sudah. Sudah pikir begitu. Nah, nanti pulang dari sini baca Matius pasal 2. Orang Majus bukan orang kurang kerjaan. Saudara, begitu dia lihat itu bintang, dan bintang itu adalah bintang yang ditandakan Tuhan bahwa seorang juru selamat, dia ambil keputusan, kita cari dia. Gak ada yang suruh. Gak ada yang suruh. Gak ada pendeta yang teriak-teriak. Gak ada nabi. Tapi karena dia tahu itu pilihannya sudah benar. Amin. Gak perlu bingung saudara, orang seperti orang Majus ini. Gak perlu Roh Kudus. Minta saudara. Kita sudah diciptakan Tuhan dengan taraf, dengan frekuensi yang sama dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita bicara Roh Kudus, orang Majus belum kenal Roh Kudus. Nah, gereja sekarang banyak orang yang katanya sudah penuh Roh Kudus, malahan ngakalin Tuhan. Ya, hari Senin sampai hari Sabtu sibuk membohongi orang. Hari Minggu membohongi Tuhan. Ya.
hari yang lalu saya lagi ikut pelantikan sumpah jabatan. Lalu saya lihat ini sumpah orang Indonesia. Kalau nggak dilanggar nggak orang Indonesia. Tuhan pun kita. Saya sempat berpikir, apakah pegawai negeri di Jepang dilantik dengan sumpah? Apakah pegawai negeri di Singapura dilantik dengan sumpah? Apakah pegawai negeri di Amerika dilantik dengan sumpah? Atau negara-negara maju dilantik dengan sumpah? Mereka bersumpah dengan dirinya. Kita langgar itu. Saya kadang-kadang nggak mau saya sebenarnya, cuma karena aku terus jadi telepon orang di atas. Pokoknya jangan saya lagi meletakkan tangannya di kepala kita. Di hadapan Tuhan saya berjanji. Habis itu dilanggar. Lebih bagus pulang ke rumah, tanam bayam, tanam kangkung, jual pasar. Berjanji sama diri sendiri, aku harus jadi orang jujur, orang yang benar. Amin. Ini orang majus. Nah, saking lamanya, jadi jangan saudara berpikir orang majus itu bertemu dengan Yesus di kandang domba. No. Ya, enggak. Yang ketemu dengan Yesus di malam itu di kandang domba cuma gembala. Setelah hampir umur Yesus mendekati 2 tahun, barulah mereka bisa bertemu. Bayangin betapa jauh perjalanan itu. Mungkin mereka singgah-singgah. Ya, mungkin bintangnya nggak kelihatan ketutup awan. Saudara, bukan mudah untuk mendapat itu. Saudara pikir seperti lampu itu tuh jalan. Itu proses. Awan tetap ada, badai tetap ada, salju tetap ada, penghalang tetap ada. Sehingga akhirnya orang majus ini bisa menemui Yesus setelah Yesus umurnya hampir 2 tahun. Sampailah mereka bertanya kepada Herodes, kami sudah melihat bahwa seorang raja sudah lahir di kota Daud, seorang raja Israel sudah lahir. Saudara, sejauh-jauhnya perjalanan orang majus menemui Yesus, selama-lamanya perjalanan orang majus menemui Yesus, lebih jauh perjalanan Tuhan dari sorga turun ke dunia. Amin. Ya. Lebih jauhnya. Karena itulah jarak yang paling jauh. Mungkin kita bilang jarak bulan dengan bumi sekitar 380.000 juta kilometer, atau jarak bumi ke matahari entah berapa, saya nggak tahu. Mungkin jaraknya sorga lebih jauh. Itu ditempuh. Jadi orang majus itu kalau bertemu dengan Yesus membutuhkan hampir 2 tahun waktu yang dibutuhkan. Itu juga nggak terlalu lama dibanding Tuhan yang turun dari sorga. Udahlah Tuhan turun dari sorga. Nah, kita masih berlama-lama, kita masih santai. Salah. Orang majus menemui Yesus hanya untuk apa? Gak ada motivasi lain, hanya untuk menyembah. Hanya untuk menyembah. Siapa kesini hari ini motivasinya hanya untuk menyembah? Karena kalau benar saudara orang yang menyembah Tuhan, maka Tuhan yang saudara sembah akan menjadi jalan hidup yang baru. Karena setelah orang majus bertemu dengan Yesus, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Setelah mereka menyembah Yesus, mereka pulang melewati jalan lain
supaya mereka tidak bertemu siapa? Nah, Yesus itu ketika kita sembah, dia menjadi jalan hidup. Jangan bolak-balik ke gereja, bolak-balik memuji Tuhan, katanya bolak-balik menyembah Tuhan, pulang sama lagi jalan hidupnya, omongannya, gayanya, pikirannya, hidupnya sama lagi. Bahkan kita ke gereja, saya pernah marahin anak-anak remaja kita. Dia lagi kebaktian, dari WA-nya cowoknya nunggu di situ. Kau ngapain di sini? Nunggu teman, Pak. Siapa temanmu ini? Kenapa di sini nunggu? Saya disuruh nunggu di sini. Ada lagi yang nekat masuk ke dalam, nunggu sampai kebaktian. Saya pikir, jiwa baru di zaman Tuhan. Sudah bangga itu. Tiba-tiba ada anak yang tampangnya urakan, tiba-tiba duduk itu di belakang dekat Helen sama Pak saya. Di zaman Tuhan ada jiwa baru datang. Mungkin Roh Kudus memimpin. Rupanya si cewek udah mandi dari sini, masuk aja lah, nggak apa-apa. Pendeta kami pasti bilang itu jiwa baru. Padahal setan yang masuk mau mencuri jemaat. Ya memang tercuri, jadinya nggak ke gereja, hilang dibawa kabur. Kadang-kadang saya ini pendeta benar apa? Kadang-kadang saya ini pendeta yang PK atau tolong sih. Ada berapa kali? Ada lagi pernah berantem di depan gereja habis kebaktian. Bukan muridnya, bukan satu akidah juga. Yang satu agamanya beda, yang jemaat kita beda. Pulang dari gereja waktu itu masih ibadah remaja malam minggu. Yang saya masih pulang ke rumah aku masih serumah dengan orang tua. Pulang saya balik ke kerja, masih di gereja, lagi berantem dia. Di rumah Tuhan, burung gereja aja gak senang. Nah saudara, jadi kesini mau ngapain coba? Saudara ke gereja masih buka WA, pulang aja. Bukannya bawa emas ke menyandarmu. Saudara, nah orang Majus bertemu dengan Yesus, walaupun Yesus masih dalam bentuk bayi. Takutlah kita sama Tuhan, amin. Walaupun Yesus masih bentuk bayi kecil, ini benar Tuhan atau enggak sih? Sebenarnya banyak orang Majus ini bukan orang bodoh. Bintang saja dia bisa tahu itu bintangnya Tuhan. Nah kita aja pilih istri masih salah. Atau istri yang salah pilih suami. Mau aku dulu sama dia ya. Habis dulu kalau dia ngomong meleleh, ya lilin. Nah, sekarang memang meleleh beneran. Habis. Tapi di sini nggak ada istri-istri yang salah pilih suami ya. Amin. Yang amin gadis. Amin ibu-ibu. Ke dalam kali kayaknya ini. Udahlah Pak, terima aja lah. Gak bisa tukar tambah. Ada bapak-bapak yang salah pilih istri? Karena dulu mabuk kan? Aku ini dulu tua Pak. Gak sadar dia. Semua dunia ini kuberikan samamu. Padahal rumah masih ngontrak. Saudara, nah orang Majus itu nggak ada salah bintang yang mana. Nah saudara, inilah kelebihannya. Sehingga orang Majus ini bisa bertemu dengan Tuhan. Dan walaupun Tuhan itu, Yesus itu casingnya, bentuknya bayi, dia tahu itu Tuhan. Tuhan bisa pakai anak kecil memperingati kita. Kita harus tahu kalau kita bijak, kalau kita cerdas. Janganlah kita dipenuhi Roh Kudus dulu, janganlah dulu. Seperti orang Majus, Alkitab tidak mengatakan mereka kepenuhan Roh Kudus. Ya,
Tapi dia tahu itu Tuhan. Nah kalau iblis lewat kita tahu. Lewat kita dekat pokok-pokok bambu. Goyang-goyang bambunya. Aku dengar kemarin di sini ada orang disambar petir, mati di sini. Nah, lewat pokok bambu, merinding buluku. Nah, setan lewat, saudara bisa rasa. Tuhan lewat, saudara ngantuk. Banyak orang ngantuk di gereja, Tuhan lewat. Iya. Tapi kalau setan lewat, layak apa? Betul layak angker. Jadi, kok tahu kau? Kalau setan lewat dia tahu, Tuhan lewat dia tahu. Terbalik nggak? Nah sebenarnya saudara dekatnya sama Tuhan atau sama iblis? Iya kan? Kalau kita dekat dengan istri kita atau istri dekat dengan suami kan dia tahu. Batuknya kita udah tahu. Iya kan? Langkah kakinya kita udah tahu. Ini suamiku pulang. Jangankan langkah kakinya, suara hondanya pun kita udah tahu. Pulang dia, pas habis minyak sampai di rumah. Bapakmu udah pulang. Iya. Karena dekat. Nah kalau iblis lewat saudara tahu, Tuhan lewat saudara nggak tahu, nah dekatnya kemana? Ya, nilai sendiri lah ya. Jadi yang biasa disuruh anak pulang, pergi kau dulu. Gelap mak. Kenapa? Takut. Apa? Ada hantu. Hantu dia tahu ada di situ. Tuhan saudara cari kemana-mana. Tuhan, dengarlah jawab doa. Tuhan jawablah. Tuhan, di mana kau? Orang di sini mencari Yesus pas kok jumpa, ketemu. Walaupun habis waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun dia pergi mencari Yesus, berapa tahun lagi dia harus pulang? Kalau jarak seperti dari Bangkinang ke Medan lah, gitu kira-kira jaraknya. Ada yang rencananya mau pulang ke Medan tahun ini jalan kaki sampai melahirkan di jalan. Ada? Gak berani kan? Nah kenapa orang Majus berani? Hanya untuk ngasih, udah jauh-jauh datang ngasih emas lagi. Bukannya minta emas. Kita baru 5.000 persembahan. Tuhan buat aku berkat berlimpah-limpah Tuhan. Kalau Tuhan yang hebat, persembahan 5.000. Jagai aku Tuhan, istriku, anak-anakku, berkati semua, jadi kepala saja jadi ekor. Persembahan berapa? Makalah sebanding. Tuhan, Engkau yang memberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dikasih nilai itu 10.000. Didoakan nilai itu 30 kali lipat. 10.000 kali 30 kali lipat. Dan hidupnya itu 30.000. Itu kalau aku sudah rajin. Kalau aku tambah rajin, dikasih tuh 60 kali lipat. Udah 400.000. Dapat lagi 100 kali lipat. Nah kita itu kan orang Majus datang bawa emas, kemenyan dan mur. Tidak ada hitung-hitungan. Tuhan ganti ya 30 kali lipat, Tuhan ganti ya 60 kali lipat, Tuhan ganti ya 100 kali lipat. Mau ngomong apa coba? Yesus saja masih dibungkus, masih anak-anak, masih 2 tahun, hampir 2 tahun. Marah Herodes karena tidak bertemu dengan orang Majus. Dia marah, dia keluarkan perintah, bunuh semua anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Saudara, ya jadi Herodes itu tidak benar dia mau menyembah Tuhan. Yang benar dia mau membunuh Tuhan. Saudara, itu yang benar. Nah, orang Majus
begitu dia menyembah Tuhan, dia pilih jalan lain supaya dia jangan bertemu dengan Herodes, karena dia tahu siapa Herodes dan dia tahu siapa Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita tahu ini iblis, kita tahu ini Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita tahu ini benar, kita tahu ini salah. Amin. Itu orang yang menyembah Tuhan itu begitu. Nggak abu-abu, nggak kompromi-kompromi lagi. Nggak enak hati sama kawan. Mana yang masuk itu ke LP? Kenapa kau masuk? Aku udah tahu Pak. Pokoknya dia kurir, suruh ngantar. Kok dikasih uang? Ya dikasih. Ya masa kau nggak tahu? Ya karena dikasihnya banyak. Masuklah kawan ini. Bengkak kakinya sekarang. Jalan begini ke gereja. Bengkak dua-dua masih kayak gini dia ke gereja. Saya berharap mungkin kalau nggak di LP nggak ke gereja dia. Langkahnya kakinya satu, maaf ya marganya Sinaga. Ada yang mau nitip sama dia, kita sama saya. Kakinya bengkak, bernalar sudah. Jalan dia ke gereja. Nggak dipegang sendiri dari bulu. Seandainya di rumah belum tentu. Tapi belum ada yang ke gereja kayak gitu kan. Seandainya dari Rian sampai di gereja kayak gini, itu hari Minggu depannya kebaktian baru nyampe gitu. Hanya untuk mau bertemu dengan Tuhan. Saudara saya lihat, kenapa Amang? Iya Pak. Dulu Amang waktu sebelum masuk ke sini pernah kayak gini? Enggak pernah Pak. Ke gereja juga? Ya enggak pernah Pak. Jadi baru kayak gini, kali ini sini dia, apa obatnya? Biasanya Bapak pakai juga. Enggak pernah Pak kayak gini. Saya juga enggak tahu obatnya. Ya udah saya doakan aja. Tadi saya lihat udah kering kakinya. Gimana kayak udah kering kakinya? Udah Amang, udah dilihatnya. Tapi masih belum pakai sendal. Tapi dia bisa jalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita harus ketemu dengan Tuhan dan pulang jangan ketemu Herodes lagi. Ya. Ya, kita bacalah Alkitab ini sebelum kita berdoa. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke ya, itu tadi baru pendahuluan ya Bapak Ibu. Ini baru masuk korban. Ayo kita baca ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 7 saya baca, ayat 12 ayat 8 Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang membaca. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan telah bagi dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah bukti kasih Allah yang datang ke dunia ini untuk mencari kami yang terhilang ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kami. Kami bertemu dengan Tuhan yang menebus kami. Dalam nama Yesus, tinggallah di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, hiduplah di dalam kami. Tuhan, kamilah anak-anak-Mu yang terhilang itu, yang hari ini Engkau temukan.
supaya kami datang hanya untuk menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang kami sembah, yang tinggal di dalam hati kami, yang hidup di dalam jiwa kami, di dalam kekuatan kami, yang berdaulat dalam setiap kehendak kami. Kami sambut Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami, menjadi jalan hidup kami yang baru, supaya kami sampai kepada Bapa di sorga, ke rumah Allah Bapa di sorga. Terima kasih buat kasih karunia yang luar biasa Bapa. Engkau utus anak-Mu untuk mencari kami yang terhilang, dan kami bersyukur hari ini di sini kami bisa bertemu dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang hidup, yang sudah menanggung segala penderitaan, memikul kesengsaraan kami, yang sudah Engkau tanggung di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki damai sejahtera yang luar biasa dari hadirat-Mu saat ini. Diberkatilah Tuhan setiap yang percaya kepada firman-Mu. Diberkatilah Tuhan orang yang menerima firman. Diberkatilah orang yang mendengar, melakukan firman, supaya kami menjadi orang-orang bijak, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, seperti orang Majus yang mengenal Tuhan dengan hikmatnya sendiri. Tuntun jalan pikiran kami Tuhan, tuntun kecerdasan kami yang sudah Tuhan anugerahkan untuk mengenal Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan saat ini kami mengembalikan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Dengan Tuhan Yesus kami kembalikan dengan sukacita, karena sukacita sesungguhnya dari Tuhan di hati kami. Kami tahu semua yang ada pada kami suatu kepercayaan. Oleh sebab itu kami mau kembalikan, biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam persembahan kami untuk menopang pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang senantiasa kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Untuk hari ini persembahan cukup satu kali saja, yang dari persembahan pertama saja, satu kali saja. Ya, kita angkat pujian, ajarku berdiam dekat di hatimu. Dekat di hatiku,
Kita akan masuk dalam doa penutup. Kami mengundang dengan kasih Kristus Bapak Eca, Bapak Budi Silakan. Silakan untuk doa penutup kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan buat perjalanan hidup kami Tuhan dari Natal tahun 2021 sampai Natal tahun 2022. Engkaulah Tuhan yang memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk anak-anak, untuk semua yang kami dapatkan di dalam hidup, semua kebaikan dan kesucian. Bapak, terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang manis dari Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan gembala di tempat ini. Tuhan memberkati. Engkau pakai dia luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, biarlah juga melalui wadah gereja ini Tuhan boleh membangun orang-orang di kota ini menjadi orang-orang yang dapat menungkahkan hati Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Pakailah Tuhan gereja ini menjadi alat kemuliaan di tempat ini Tuhan. Semua orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Gereja ini adalah milik kepunyaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarga Bapak Gembala di tempat ini, istri, anak-anak, semua Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan buat juga acara kami selesai. Nanti Tuhan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus Tuhan, dengan perjamuan kasih untuk para jemaat dan seluruh yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati perjamuan ini, membawa damai sejahtera sukacita kepada semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tidak kebetulan kalau kami lahir di tempat ini Bapak, di negara ini. Kami hanya menyampaikan permohonan kami. Tuhan berkati bangsa kami Bapak. Berkati Presiden kami Bapak, Presiden Joko Widodo, serta wakilnya dan seluruh staf jajaran menterinya dan seluruh para pemimpin provinsi, bupati, camat, seluruh Indonesia. Berkatilah Tuhan, berikan kesatuan hati untuk membangun bangsa ini, untuk memerintah bangsa ini Tuhan. Berikanlah Tuhan, biarlah mereka boleh mendengar nurani mereka untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik, kepada anak cucu kami ya Tuhan, kepada anak cucu mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berpujilah Tuhan juga di tempat ini Tuhan, jaga gereja Tuhan ini supaya tidak ada orang-orang jahat atau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu di tempat ini beribadah. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapak yang baik. Berpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kasih-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Allah Isa, Allah Yakub. Engkaulah Elohim Yahweh, pencipta halil langit dan bumi, Tuhan yang empunya lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Engkaulah Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang merobohkan tembok Jericho, yang membelah laut teberau. Engkau Tuhan yang menurunkan roti manna dari sorga selama 40 tahun. Allah yang menghidupkan Lazarus dari kuburnya dan merubah air menjadi anggur. Dialah Tuhan, dialah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Penuhilah, urapilah kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang hidup dan yang berdaulat di dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat pribadi kami. Terima hidup kami, Tuhan. Terimalah tubuh jiwa roh kami sebagai penyembahan kami, persembahan kami yang kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia, anugerah kasih sayang yang melimpah dari Yesus Kristus Juru Selamat hidup yang kekal, dan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Tuhan yang mengurapi dengan kuasa dan berkat yang melimpah dari sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan Maranatha menjemput saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kami akan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Silakan dulu, Tuhan berkati. Ya, saya panggil Mama Eca. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, nanti jangan bubar dulu. Setelah ini nanti akan kita umumkan juara lomba foto yang kemarin kita adakan. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Mungkin ibu-ibu yang bagian konsumsi boleh menyiapkan konsumsinya. Tapi selain itu boleh tinggal dulu di dalam ruangan ini. Terima kasih. Tapi saya yakin pujian ini bisa memberkati kita semua. Saya akan lagu ini pujian bahasa Batak.